Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi. Kembali bersama Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Kawan-kawan sekalian, saat ini Bob masih berada di Pati. Tepatnya berada di sebuah desa yang bernama Mataraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Ya, kira-kira jalannya antara Pati Gembong. Nanti kira-kira 3 km ada jalan ke kiri, akan ketemu Desa Mataraman. Dan Desa Mataraman ini memiliki sejarah. Mengapa disebut Mataraman? Karena dulu ketika Mataram menyerang Pati, ada sebagian besar prajurit-prajurit Mataram yang lari ke sini dan menetap di daerah Pati yang disebut saat ini disebut dengan Mataraman. Dan ini Bob tidak akan berbicara masalah sejarah Desa Mataraman, namun ada sebuah makam di sini. Ini Bob berada di makam umum, dan di tengah makam umum ini terdapat sebuah makam yang makam tua, kawan-kawan sekalian. Dan masyarakat Pati, bahkan di beberapa konten YouTube itu disebutkan dengan makam Kiai Pati, Sunan Pati ya, Sunan Pati. Ini Mbah Demang itu, Bob berada di samping Mbah Demang yang reksa makam Sunan Pati. Sunan Pati ini masih belum jelas data primernya. Ada sebagian yang menyebut beliau adalah Ki Ageng Nirang III, bapak dari Ki Ageng Penjawi. Namun banyak pihak juga yang masih meragukan karena memang data primernya belum ada. Apakah benar yang di makam ini di sini ini adalah Sunan Pati atau Ki Ageng Nirang III? Namun yang jelas beliau adalah Sunan Pati. Namun keberadaan siapa Sunan Pati ini masih simpang siur. Dan di balik ini, cungkup ini adalah makam beliau Sunan Pati. Bob akan masuk ke sana. Alhamdulillah Bob ditemani Pak Demang ini. Assalamualaikum ya ahla diyar. Monggo Mbah Demang. Ini beliau. Makamnya kelihatan masih orisinil, kawan-kawan sekalian. Ini Sunan Pati. Makam ini dibangun tahun 1981 dari Ngajuk Jakarta Hadiningrat. Bapak Karso, Bapak Sutarjo yang merekasai pembangunan makam ini. Dan ini adalah Nyai Ageng Kholimah Mataram. Aneh kawan-kawan sekalian, kalau Mataram berarti ini putri dari Mataram. Namun kalau ini adalah Ki Ageng Nirang III, ini belum Mataram kelihatannya. Karena beliau Ki Ageng Nirang III itu adalah bapak daripada Ki Ageng Penjawi. Dan ini Ibu Nyai Sunan Pati. Beliau Sunan Pati ini atau Ki Ageng Nirang, kalau ini Ki Ageng Nirang III, beliau juga menikah dengan Raden Roro Penengah, putri dari Sunan Kalijogo, yang nanti perkawinan antara Ki Ageng Nirang III dengan Nyai Ageng Penengah ini nanti lahirlah Ki Ageng Penjawi dan Ibu Waskito Jawi, istri dari beliau Panembahan Senopati. Namun sekali lagi ini masih menjadi misteri kan sekalian. Beberapa termasuk Mbah Demang itu juga belum berani menyimpulkan siapa beliau sebenarnya. Namun beliau adalah seorang aulia yang menyebarkan agama Islam di daerah di Mataraman Margorejo nih kok. Ini ada itu Langgar itu baru apa pun ganu? Oh baru nggih. 2015 jadi bukan peninggalan pun niku nggih. Nggih. Mari kita bicara sebentar tentang beliau dengan Mbah Demang yang reksa makam sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, Bob saat ini berada di depan makam beliau Sunan Pati di Desa Mataraman, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Di Desa Mataraman ini terdapat sebuah makam tua yang tadi Bob sudah syuting tadi itu. Banyak sekali bukan simpang siur tentang yang dimakamkan di sini. Apakah
beliau Sunan Pati ini adalah Ki Ageng Ngerang III atau bukan atau siapapun, namun banyak juga pihak yang beliau meyakini bahwa beliau adalah Ki Ageng Ngerang III yang merupakan bapak daripada Ki Ageng Penjawi dan kakek daripada Adipati Pragulo Wasis Joyokusumo. Dan kebetulan sore ini Om Bob ditemani oleh yang rasa makam ini Mbah Demang. Sugeng sonten Mbah Demang. Sugeng sonten, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Mbah Demang ini kan, Mbah Demang biasa juga masih ragu tentang beliau. Namun kita juga berikhtiar, siapapun beliau jelas beliau ini kelihatannya adalah sesepuh. Sesepuh desa Mriki, dan yang bapak desa ini entah tahunnya kapan, karena memang sejarah kita itu banyak sekali yang masih berupa misteri atau terselubung misteri karena tidak ada data yang tepat tentang beliau. Nek menurut panjenengan Mbah Demang, sinten beliau niku keberadaan pun ditriosaken tentang Mbah Sunan Pati ini dibangun tahun pinten, dan apakah dari dulu memang sudah diuri-uri oleh masyarakat sini? Nek menurut panjenengan pripun niku Mbah? Nggih. Basa Jawa mawon nggih. Jawa mawon mboten napa Mbah Demang. Niku maune, Pak. Nggih. Saderenge diunggahke niku nggih. Niku kan diunggahke enten nek 40 sentinan nggih. Tapi Kijengir asli ta sih nggih. Posisine maune nggih rata. Rata. Terus enten tiyang saking Solo niku. Nggih. Pak Sutarjo sak rombongan niku. Jogja apa Solo niku? Solo nggih. Tapi kan mriku prasastine kabantu saking keluarga Ngayogyakarta Hadiningrat. Nggih. Lah wekdal badhe mbangun niku setelah peresmian nggih tahun 92 93 niku kan peresmian iki wonten omahe sumur pager ninggal musala niku nembe. Lah niku nggih sempat dikoli keluarga saking mriko. Saking Solo niku. Keluargane Pak Sutarjo niku. Ingkang ngaku nduryaipun leluhuripun nggih nika nggih. Tiap suro niku sempat mriki. Nggih. Duka ping 3, ping sekawan, duka ping pinten. Terus bakdo niku putus los kontak niku kali keluarga Pak Tarjo niku nggih nyebut niku Sunan Pati napa Ki Ageng Ngerang niku. Mboten nyebut napa-napa, ngertos niku kan. Niki leluhur kula ngoten mawon. Nggih, niku kan diparingi asma niku, sing sebelah kiri pol niku Nyai Ageng Khalimah Mataram. Nggih. Sing tengah niku Mbah Sunan Pati. Sing sebelah kirine niku Nyai Sunan Pati. Niku sing maringi asma nggih Pak Sutarjo. Oh, ngaten. Sing bangun niki. Nggih. Lah waune niku kan jaman semono niku kan kula kinten niku buku pakeme niku kan ditinggalke teng desa. Nggih. Cuma dititipke serasane iki tulung diewangi-wangi ngrumat. Ngaten nggih. Kalih Pak perangkate sing riyen. Nggih. Nggih dirumat, tapi kan cara enten tiyang ziarah, tiyang takok niku nggih bingung sing jawab. Nggih. Wong mulai niku terus blas los kontak kalih keluargane Pak Sutarjo niku duka sakniki duka teng pundi, napa pun sedo napa tesih sugeng, wong pun dangu. Piyambake bangun mriki lah nggih pun lumayan sepuh lah. Nggih. Berarti sampai sakniki dereng ngertos niki Sunan Pati niku sinten nggih. Dereng ngertos. Nggih wonten teng ngene YouTube teng internet niku nek Ngerang 3. Nah, Ngerang 3. Nggih, tapi data primernya belum ada. Datanya belum ada. Kalau nggih pun nanti melihat di YouTube maupun di internet bahwa Sunan Pati niku Ki Ageng Ngerang 3. Ning saya kalau dari aspek sejarah nih kok kan kedah wonten bukti. Okay? Namun sekali lagi terlepas dari apapun nggih Pak Tarjo nggih. Niko singkat kemawon bahwa kita tuh perlu nguri-nguri leluhur kita. Dan itu penting. Itu kawan-kawan sekalian, terlepas siapa Sunan Pati, jelas beliau adalah leluhur khususnya Desa Mataraman sini. Dan Mataraman sini memang dulu sejarahnya memang pernah menjadi pelarian atau tempat bermukimnya pasukan-pasukan Mataram yang pernah nyerang Pati dulu di zaman Pragulo, di zaman Pragulo Pati dulu itu. Karena pertempuran zaman itu waktu perang antara Pati Mataraman itu pernah terjadi tahun 1627. Dan mungkin tidak hanya di wilayah Pati, namun kan menyebar kemana-mana. Salah satunya di desa Mataraman. Mataraman sini ya, ada yang beranak pinak di sini mungkin kecantol kali. Gadis mriki nggih mboten mangke. Mbok menawi jenengan keturunanipun salah satu gadis pun betul. Nek asli mriki. Kula putune nggih asli mriki. Asli mriki. Lahir kita mriki. Nggih. Kan sekalian, terlepas yang dimakamkan sini beliau adalah Ki Ageng Ngerang 3, namun jelas dalam sejarah itu disebutkan dalam berbagai literatur bahwa Ki Ageng Ngerang 3 ini merupakan ayah dari bapak dari Ki Ageng Penjawi. Dan
Ki Ageng Ngerang III ini nanti menikah dengan Ibu Nyai Ageng Penengah atau Raden Ayu Penengah. Putranipun salah satu putri dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang berasal dari Cirebon, dengan istri dari Cirebon. Dan ini melahirkan satu, yaitu yang sulung, Ibu Putri Raden Ayu Waskita Jawi, yang nanti menjadi permaisuri Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram. Dan yang kedua, mohon maaf, nanti lahir Penjawi. Penjawi sama Nyai Ageng Kemiri. Perkawinan antara Ki Ageng Ngerang III dengan Ibu Roro Penengah niku lahir Penjawi dan Nyai Ageng Kemiri. Kemiri Pati. Pesantrenan. Ya, pesantrenan Pati. Nah, kemudian Penjawi ini nanti menikah. Lahirlah memiliki putra, satu Raden Ayu Waskita Jawi yang menjadi permaisuri daripada Panembahan Senopati, pendiri dan Raja pertama Mataram. Adik dari Waskita Jawi adalah Ki Ageng Wasis Joyokusumo. Jadi Penjawi itu nanti memiliki dua putra-putri, yaitu Waskita Jawi dan Wasis Joyokusumo. Wasis Joyokusumo ini menjadi Adipati dengan julukan Pragolo I. Makamnya ada di Gunung Pati. Ini setelah konflik antara Pati dan Mataram yang pertama tahun 1600. Nanti 1627 putranya Wasis Waskita Jawi juga berselisih dengan Mataram, ya, tapi Mataram sudah di bawah Sultan Agung Hadikusumo. Itu tentang Ki Ageng Ngerang III. Namun di mana Ki Ageng Ngerang III? Masih wallahu alam bisawab. Karena masih simpang siur. Pun demikian dengan Ki Ageng Ngerang II. Wonten sing matur ada di Pakuwon. Jadi Pakuwon itu ada dua makam Ki Ageng Ngerang. Yang di Ngerang itu adalah Ki Ageng Ngerang satu, Trimulyo itu satu, yang dua itu Ki Ageng Ngerang II. Ada juga Ki Ageng Ngerang II yang menyatakan makamnya di Butuh. Karena memang Ki Ageng Ngerang II itu dekat dengan Ki Ageng Butuh. Yang Butuh. Lah Ki Ageng Ngerang III itu sebagian masih percaya ada di Mataraman sini. Yaitu tidak lain adalah Ki Ageng Pati. Namun wallahu alam bisawab. Obab juga tidak bisa mengatakan beliau adalah siapa Ki Ageng Pati. Pun demikian dengan Mbah Demang nih. Mbah Demang kan dereng yakin juga Mbah Demang nggih. Dereng yakin. Namun terlepas sinten nika memang niki leluhur Mbah Demang. Nggih. Harus dijaga karena dilihat dari saya bukan seorang ahli arkeologi yang menyatakan makamnya ini makam tua mboten, karena saya bukan ahli niku. Kula niku namung penggiat sejarah. Nggih, teman. Namun niki baru merencanakan untuk ke Solo. Kan sing niki Pak Tarjon kan yang Solo maune. Nggih. Mau dicari. Mau dicari nek menawi urip putune tesih, anak putune tesih. Nggih. Yang menarik dari di samping. Nggih. Namun kawan-kawan sekalian, ini ada upaya dari masyarakat desa setempat, tokoh-tokoh sini yang akan menelusur tentang sejarah beliau Sunan Pati ini yang jelas siapa. Dan ini juga penting buat ahli-ahli sejarah. Hatimu nih, ya harus menjadi perhatian karena ini leluhur Pati juga. Karena namanya menyandang Sunan Pati. Dan ini Obo juga pernah menelusuri di makam Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis Laweyan. Ki Ageng Ngenis Laweyan itu makamnya hampir sama seperti ini komposisinya. Ki Ageng Ngenis di tengah, sama seperti Sunan Pati ini. Kanan kirinya diapit dua wanita. Kalau Ki Ageng Ngenis itu diapit oleh Nyai Ageng Pandanaran, Nyai Ageng Pandanaran, dan Nyai Ageng Pati. Disebutkan Nyai Ageng Pati itu mengapit di samping kirinya Ki Ageng Ngenis itu adalah Nyai Ageng Pati. Dan Ki Ageng Ngenis dengan Ki Ageng Ngerang III ini seusia. Di samping seusia juga merupakan saudara sepupu. Karena Ki Ageng Ngenis merupakan putra Ki Ageng Selo. Putra Ki Ageng Selo. Yang nanti kalau ke atasnya lagi adalah Getas Pandowo. Getas Pandowo adalah putranya Bondan Kejawan. Sedangkan Ki Ageng Ngerang III, putra Ki Ageng Ngerang II, putra dari Ki Ngerang III. Ngerang III ini nanti kawin dengan Ibu Roro Kasihan. Ibu Roro Kasihan merupakan putri bungsu dari Bondan Kejawan. Berarti saudara sepupuan nanti. Sedangkan
perkawinan antara Ki Ageng Ngerang I dengan Ibu Roro Kasihan nanti melahirkan 2 orang putra, yaitu Ki Ageng Ngerang II yang sulung, yang kedua adalah istri, putri, dan putri ini nanti kawin dengan Ki Ageng Selo. Perkawinan Ki Ageng Selo dengan putrinya Ki Ageng Ngerang I ini nanti melahirkan 6 orang putri, 1 orang putra. Yang putra itu nanti Ki Ageng Selo. Perkawinan antara Ki Ageng Selo dengan putrinya Ki Ageng Ngerang ini nanti melahirkan 6 putri, 1 putri, yaitu putra, 1 putra. Ya, putra ini adalah Ki Ageng Genis. Berarti Ki Ageng Genis dengan Ngerang III sepupuan, juga berbesanan nanti. Karena putrinya Ki Ageng Ngerang I itu kawin dengan Ki Ageng Selo. Jadi memang riyen niko Mbah Demang antar kakak beradik niku kadang sok besanan. Terutama untuk mempersatukan kekerabatan terah-terah niko. Jadi antara terah Pati, terah Selo, terah Pati, terah Mataraman dan terah Ki Ageng Wonosobo niku satu terah Bulan Kejawan. Pramila menika niku memang penting sekali. Makanya Pati itu juga merasa sederajat dengan Mataram. Bahkan tua Pati, karena Pati sudah ada penguasanya dulu, Mentahok belum dibabat, gini betul. Kira-kira 3 tahun setelah Pati ya sampai 7 tahun gitu. Sepakat apa betul Mbah Demang? Sepakat nek niku. Dan sekali lagi Mbah, ini baru hanya wacana. Kita juga belum bisa memastikan. Saya juga nggak berani karena memang saya bandingkan beberapa konten di YouTube sama di Google itu kok saya masih belum yakin betul, karena apakah beliau Sunan Pati adalah Ki Ageng Ngerang III, wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas beliau adalah luhur, dilihat dari makamnya sangat sepuh sekali. Itu kawan-kawan sekalian, jadi Om Bob datang ke sini dalam rangka menelusuri sebetulnya jejak daripada sesepuh Mataram. Dan sepuh Mataram ini tidak bisa, kalau kita bicara tentang sepuh Mataram, tidak bisa lepas dari Pati. Khususnya Ki Ageng Ngerang I dengan semua duriahnya ke bawah. Karena Ki Ageng Ngerang I nanti menikah dengan Ibu Roro Kasihan. Beliau adalah waliullah wanita dan juga menurunkan nanti dari duriah beliau mewarnai sejarah Mataram dan bahkan keturunan beliau menjadi Raja Mataram. Kenapa? Raja Mataram pertama itu juga kawin dengan Trapati. Siapa? Ibu Waskita Jawi. Adiknya daripada, kakaknya dari Wasis Joyokusumo. Dan nanti perkawinan antara Anyakrowati atau Mas Jolang dengan Ibu Waskita Jawi ini nanti melahirkan perkawinan antara Panembahan Senopati dengan Ibu Waskita Jawi nanti lahirlah Raden Mas Jolang, atau nanti ketika Jumeneng-Noto bergelar Panembahan Anyakrowati. Raja kedua Mataram itu berarti ibunya saking Pati. Bapaknya saking Selo, saking Pemanahan, ingkang mriki saking Penjawi, Penjawi. Dan nanti sampai keturun ke bawah otomatis darahnya lagi darah Pati sama darah Mataram, termasuk Sultan Agung. Sultan Agung itu nanti sudah berpadu antara terah Selo dengan terah Pajang, karena nanti Anyakrowati menikah dengan Dyah Banowati. Dyah Banowati niku putri ini pun Sunan Benowo. Sunan Benowo niku Sultan Pajang terakhir. Lahirlah Sultan Agung Anyakrakusumo. Itu kalau ceritakan panjang banget. Tapi ini sedang mengutik. Sekali lagi, upaya Om Bob datang ke sini, namun tidak berani memvonis. Sekali lagi tidak berani memvonis bahwa yang dimakamkan di Mataraman ini, yaitu Sunan Pati itu adalah identik dan Ngerang III, belum berani memutuskan. Leres nih, sepakat dengan sepakat. Wallahu a'lam bishawab. Namun tetap harus diuri-uri karena ini sepuh. Dan ini menjadi PR buat kita semua untuk membuka tabir tentang siapa sebenarnya Mbah Sunan Pati. Sampai masyarakat desa juga mau mencari beliau kan. Itu kan sekalian, matur suwun Mbah Demang. Kalau mungkin ini juga masyarakat biar tahu bahwa di Mataraman sini ada tokoh besar. Dan tokoh besar ini saya yakin memiliki labu-labet terhadap bumi Pati ini. Kan Mataraman termasuk Pati ini. Mau namanya pun Sunan Pati. Gini betul. Berarti Pati niku jauh, Mbah. Teng Semarang mono wonten makam Adipati-Pati. Berarti wong Pati termasuk dengan niku hormat lho, Mbah. Siap. Mbah Demang, nggih. Kawan-kawan sekalian,
saya obrolan menarik di sore hari ini dengan Mbah Demang, dan Mbah Demang mengorbankan waktunya. Sebetulnya beliau mau pulang, tapi saya cegah untuk ngobrol. Jadi ini Bob tidak memvonis ini adalah makam, karena memang harus dibuktikan, harus ada sumber sejarahnya, harus ada diteliti dulu, dan penelitian juga perlu metodologi, Mbah. Apakah ini benar apa tidak? Itu sejarah. Baru sejarah. Tapi nek mong bangsa wangsit terus sasmito gaib niku masih apa ya? Masih subjektif kan. Sejarah itu harus ilmiah. Ngoten Mbah, Mbah Demang. Demikian kawan-kawan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Bob sekali lagi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Namun ini dalam rangka penelusuran sebuah sejarah. Karena sejarah tidak bisa mengklaim paling benar, jadi tidak. Pun demikian dengan Bob tidak akan menjustis atau memvonis, wih paling benar enggak. Karena pengetahuan Bob masih sedikit sekali tentang sejarah. Mas, kita sama-sama sinau sejarah lewat konten YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kan sekalian.